Patung penyu yang berada di alun-alun Gado Bangkong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak. Bagian tempurung penyu tersebut bolong dan ternyata materialnya menggunakan kardus serta bambu. Kerusakan patung penyu ini disorot karena bernarasi menelan biaya 15,6 miliar rupiah. Tidak hanya patung penyu, sejumlah fasilitas di alun-alun Gado Bangkong juga rusak seperti jogging track dan beberapa fasilitas lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyatakan bahwa alun-alun Gado Bangkong merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibangun oleh pihak ketiga. Setelah rampung dibangun, selanjutnya Pemprov menyerahkan fasilitas publik itu kepada Pemkab Sukabumi pada September 2024. Pemkab Sukabumi sendiri belum memiliki anggaran untuk merawatnya. Ade Suryaman membenarkan proyek tersebut menelan anggaran sebesar 15,6 miliar rupiah. Namun bukan hanya untuk patung penyu saja, tapi keseluruhan fasilitas di alun-alun Gado Bangkong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kira-kira kalau ada uang 15,6 miliar, bisa bangun apa ya? Bisa bangun patung penyu dong, bercanda. Harusnya dengan anggaran segitu, patungnya cantik lah ya, kokoh gitu. Ya, ternyata dari kardus dan bambu. Dibilangnya sih dari resin yang nggak mahal loh, kardus dan bambu itu cuma jadi pembentuk dan penahan. Wajar sih, kan anggaran 15,6 M itu untuk membangun alun-alun. Bisa aja budget untuk membangun patung penyu itu cuma sedikit aja. Bukan baik berpikir positif. Kepo deh, alun-alunnya sekeren apa sih? Kan budgetnya 15,6 M. Orang-orang Sukabumi tolong dong, info dong, alun-alunnya sekeren apa sih? Tapi aku baca-baca, banyak yang nggak terawat juga selain patung penyunya. Sayang kali anggaran 15,6 M dipakai untuk membangun alun-alun, tapi nggak dirawat. Sia-sia aja loh, ih sayang. Baik Sepala nggak usah dibangun kalau memang nggak mau dirawat. Bisa lagi hemat 15,6 M. Aduh, guys, coba lihat ini. Anggaran 15,6 miliar patung penyu ini ternyata dibuat dari kardus. Kardus apa sih 15,6 miliar? Coba ya, mungkin 500 juta juga semua sudah terlalu banyak. Ya, ini infonya sih di daerah Jawa Barat ya, dan katanya ini patung penyunya udah rusak. Jadi ya apa ya guys ya, kayaknya di negara kita ini semua lini gitu. Nah, ada peluang untuk main-main seperti ini. Ya kita harus berdoa banyak aja guys. Gila, patung harga 15 miliar ternyata terbuat dari kardus. Nih lihat nih, patung penyu seharga 15 miliar hancur ternyata terbuat dari kardus. Fix, ini adalah korupsi lagi guys. Bosan aku beritain korupsi mulu, tiap hari pasti ada. Sebuah patung penyu diduga senilai 15 miliar di alun-alun Gado Bangkong, Sukabumi menjadi sorotan. Ornamen tersebut dalam kondisi rusak parah dan tampak jebol. Hal yang mengejutkan, bagian rangka patung terlihat dari rangka bambu dan material mirip kertas berbahan kardus. Lihat kayak gitu guys, kayak gitu 15 miliar. Astaga, bakalan bangkrut negara kita ini guys. Bisa bubar kalau APBN jebol mulu, bubar negara kita ini. Apa ini, gak ada jera-jeranya. Hukuman untuk koruptor ringan banget. Wow, mirip tapi tak sama. Penyu di Sukabumi sama kura-kura di Ocean Park Jepara. Dengar-dengar yang di Sukabumi budgetnya fantastis loh, sampai 15 M. Umurnya baru bentar udah rusak, udah bolong-bolong. Sedangkan kura-kura Ocean Park yang di Jepara itu diresmikan tahun 2011. Dan kemarin tahun 2020 itu melakukan perawatan dan renovasi, budgetnya 900 juta. Memang sih cuma perawatan dan renovasi, tapi kok timpang banget gitu loh. Ketimpangan lainnya adalah yang di Jepara udah termasuk akuarium, museum, toko souvenir, dan fasilitas edukasi dan rekreasi lainnya. Sedangkan yang di Sukabumi, apaan dong? Ini ada video dari netizen yang nge-review sudah sehancur apa itu penyu yang ada di Sukabumi. Ini loh, kan budgetnya udah gede ya, udah sampai MM-an. Ya buat dikasih yang kualitasnya bagus dikit. Paham sih, memang budget itu ada pos-posnya ya, tapi ya realisasinya bagus dikit lah, yang ada kualitasnya oke, kayak gitu loh. Jangan yang umurnya bentar udah rusak kayak gitu, kan malu. Tugu penyu jadi penyok yang anggarannya 15,6 miliar. Kurang kreatif gimana lagi coba? Udah nggak usah kaget, ini Indonesia dengan segala kebobrokannya. Bukankah udah membudaya proyek dengan tender gede, tapi pakai uang pajak kita dan memakai prinsip ekonomi?
efektif dan efisien. Nanti alasannya tinggal bilang aja, kan seni emang mahal. Ya, anggap aja Tugu Penyu yang terbuat dari kardus yang menyerupai prakarya anak SD ini. Kardusnya mungkin terbuat dari kardus bekas NASA Apollo 11 yang pernah ke bulan. Cuma seniman pokoknya yang paham ya. Emang lah ya mentalitas maling, jadi jangan kaget jembatan baru bangun udah rusak. Proyek ini itu dengan anggaran fantastis tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Karena sebagian uangnya masuk kantong pribadi. Koreksi kalau bener. Usut deh sampai tuntas ya siapa dalang dibalik proyek penyu penyok ini. Anak SD ketawa ngelihatnya. Gue yang orang Indonesia juga malu baca berita ini. Sampai kapan sih negara ini berkembang mulu para tikusnya? Siapa yang mengembala mereka ini? Pokoknya kalau ada hal yang janggal, viralin aja. Share video ini. Gue nggak habis pikir anggaran 15,6 miliar rupiah buat bikin patung di alun-alun, tapi patung kura-kuranya malah kayak tugas prakarya anak SD. Jadi publik ini lagi rame ngebahas patung kura-kura di alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Awalnya proyek ini tuh katanya dibangun biar jadi ikon daerah, tapi pas videonya viral, yang kelihatan bukan ikon megah, malah patung yang rusak dan ternyata cuma terbuat dari kardus. Gua ulang ya, patung seharga miliaran rupiah, bahannya kardus. Video dari akun @sukabumi_1 ngasih lihat beberapa bagian patung yang udah hancur. Terus bukan cuman patung kura-kuranya yang bermasalah, tulisan alun-alun Gado Bangkong pun udah luntur. Pas catnya hilang, ternyata bahan aslinya cuman multiplex tipis. Toilet udah nggak terurus, kamar ganti jadi tempat tinggal tunawisma. Jogging track ambles kena ombak. Mana 15,6 miliar rupiahnya? Yang bikin tambah nyesek, pembangunan proyek ini juga molor. Harusnya selesai Desember 2023 tapi molor 50 hari dengan denda keterlambatan 13 juta rupiah per hari. Coba hitung sendiri berapa tuh denda yang harus dibayar. Curious people, menurut lu ini murni keteledoran atau ada sesuatu di balik proyek ini? Dan kabarnya gubernur terpilih ini udah nurunin inspektorat buat periksa proyek ini. Bakalan ketahuan nggak ya siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab? Gimana menurut lu? Tulis pendapat lo di kolom komentar, gua pengen tahu pendapat kalian. Lagi rame dan ini bukti bobroknya pemerintahan kita. Patung penyu yang nilainya 15,6 miliar yang dibangun sama pemerintah hancur ternyata terbuat dari kardus si anjrit. Pemerintah ngakunya 15,6 miliar. Paling buat kayak gini habis berapa sih? 15.600.000. Malah nggak nyampe 1.500.000 dapet. Bahkan lebih bagus dibanding gini. Kayaknya negara ini setiap buat pengadaan itu kayak makin mahal tuh kayak makin gak masuk akal, tau gak sih? Berdasarkan berita, patung penyu ini baru dibuat September 2024 dengan anggaran 15,6 miliar di daerah ruang terbuka Gado Bangkok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Coba yang di sana dicek ya, bener atau enggak nih. Ini ngeklaimnya 15,6 tapi busuk begini jadinya. Dan ini menjadi ikon tapi terbuat dari kardus dan rangka bambu. Dan yang lucunya apa? Mewakili pihak kontraktor menjelaskan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban sesuai aturan. Mungkin dia terima uang sesuai ya udah 1.500.000 aja, tapi oknum yang main yang ngeklaimnya berapa? 15 miliar. Terus kami melihat foto yang bertebaran di media sosial. Jadi penyu itu memang bukan terbuat dari coran ataupun batu. Kalau cuma dari kardus kosong dikasih fiber doang, ngapain sampai 15,6 miliar pengadaannya sih anjir? Kalau misalkan itu semen, misalkan semen ya dicor doang dibentuk penyu, semen apa sih sampai mahal sampai 15,6 miliar? Itu bisa jadi rumah anjir, bisa jadi komplek. Tuh nggak sih? Terus masyarakat juga harus tahu kita mengerjakan sesuatu yang diawasi berdasarkan dengan aturan dan pelaksanaan pekerja yang ditentukan oleh pengawas. Berarti yang perlu tanya ini yang ngawas dan juga yang buat anggaran. Nah, ini tugas nih kalian. Coba tag di Min Gerindra. Min, ada yang aneh nih Min. Coba Min, daerah Sukabumi Min. Ini udah gak masuk akal pemerintah ini nih. Kayak makin kesini makin negara ini makin gak jelas. Anjir, pejabat ini apa ya? Banyak yang gak kompeten di bidangnya. Dan bahasanya juga sudah tahu cara main dalam sistem. Udah kelamaan ngejabat, tahu main dalam sistem. Tapi sebenarnya gak ada kontribusi gitu. Cuman kayak, oh gue tahu cara main korupsinya. Kita buat ini, ambil anggaran buat yang biasa aja. Kayaknya bukan hal baru. Bayangin aja coba, cuma buat kardus kayak gitu 15,6 M. Gue tanya sekarang kalian, paling buat kayak gitu habis berapa sih? Coba komen. Dan tag ke Mimin Gerindra. Min, tolong bantu. Ini usut kalau ketangkep, sumpah gue senang banget. Ih, kayaknya tahun ini ya bakal jadi tahun eranya para pejabat koruptor
gigit jari guys. Apalagi nih ya, semenjak ada media sosial nih, gampang-gampang banget viral nih. Nih salah satunya ya, proyek patung penyu yang nilainya sebesar 15,6 miliar di daerah Sukabumi diduga rusak akibat dihempas ombak. Tahu nggak kalian guys, ternyata ya proyek 15M itu sama aja nih membuka bobroknya pemerintahan, karena patung penyu yang memakan anggaran sampai senilai 15M itu ternyata terbuat dari kardus sama serangkaian kayu. Ini proyek 15M apa 15 juta? Padahal guys ya, dengan anggaran sebesar itu seharusnya kan bisa ya membuat patung penyu ini dibuat dengan material semen atau material batu. Apalagi nih posisinya nih ada di pinggir pantai yang bakal kena empas ombak. Kok ini pemerintah malah membuat patung penyu ini terbuat dari kardus sama serangkaian kayu. Kocak. Kayaknya makin kesini makin kelihatan ya bobroknya para pemerintah yang menggunakan dana APBD hanya untuk nih proyek-proyek yang nilainya besar, namun hasilnya tuh ya biasa aja. Sepertinya nih ya para pemainnya udah mengerti ya sistem dalam menggunakan anggaran pemerintah ya dengan membuat proyek ini itu. Nih salah satunya ini ya kan diajukan dengan anggaran begitu besar sampai 15M, tapi pada saat anggaran itu turun dibuatnya ya biasa aja, ya standar-standar aja. Kira-kira nih ya siapa yang harus bertanggung jawab? Karena kepala proyek yang menangani pengerjaan ini itu dia bilang kalau mereka tuh sudah mengerjakannya sesuai dengan aturan yang disepakati. Nah lo 15M ini woi, menurut kalian gimana ya guys? Logis nggak ya ngabisin anggaran sebesar 15M hanya membuat patung penyu yang terbuat dari kardus? Ya padahal dana sebesar itu kira-kira bisa bikin apa ya kan? Ya masa cuma bikin patung penyu cuma satu, cuma bisa bikin banyak patung penyunya. Udahlah,